Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya selanjutnya pemirsa, Ketua Satuan Tugas Koperasi Merah Putih yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi kekompakan Forkopimda Provinsi Lampung dalam upaya percepatan pembangunan fisik, gerai pengodaan dan kelengkapan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung. Menurut Zulkifli Hasan, begitu mendapat laporan di Lampung bahwa Gubernur, TNI, Polri dan Kejaksaan kompak melakukan percepatan pembangunan fisik, gerai pergudangan, dan kelengkapan KDKMP. Dirinya mengaku sangat senang. Menurut tokoh asal Lampung, pemilik panggilan akrab Zulhas itu, dengan percepatan tersebut masyarakat Lampung segera bisa menikmati manfaat KDKMP, yang merupakan salah satu dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Zulhas, tujuan KDKMP adalah membangun ekonomi kerakyatan di desa, kelurahan, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan ekstrim, dan menyejahterakan masyarakat dengan model gotong royong. Lebih lanjut, Zulhas juga membeber manfaat KDKMP, yaitu penyedia sembako murah, harga petani meningkat, rantai pasok pendek, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM melalui layanan terintegrasi seperti simpan pinjam, distribusi, hingga klinik desa, menjadikannya motor penggerak ekonomi lokal yang modern dan efisien. Diketahui dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dihadiri unsur Kejaksaan Tinggi Lampung, Kodam 21 Raden Intan, jajaran pemerintah kabupaten kota, semua kompak gerak cepat melakukan percepatan pembangunan fisik, gerai pergudangan, dan kelengkapan KDKMP. Bukan dari jajaran eksekutif saja, dari jajaran aparat penegak hukum juga punya komitmen sama. Apalagi Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Danang Surya Wibowo, menegaskan komitmen kejaksaan dalam mendukung penuh program KDKMP sebagai bagian dari prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden. Danang menyampaikan pihaknya siap memberikan pendampingan dan pengawalan melalui peran intelijen serta bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam bentuk legal assistance, legal opinion, maupun pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dukungan penuh juga disampaikan Kapok Sahli, Pangdam 21 Raden Intan, Brigjen TNI Srianto. Menurut Jenderal Srianto, bahwa keberhasilan program KDKMP merupakan tugas mulia yang memerlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, TNI, hingga aparat penegak hukum. Dari Jakarta dan Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera memproses pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut guna mendorong percepatan realisasi program pembangunan yang telah menjadi ketetapan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Marindo mengatakan, percepatan pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penting agar masyarakat segera merasakan manfaat pembangunan. Pemerintah daerah harus bergerak cepat sejak awal tahun anggaran, namun tetap mematuhi ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku. Marindo mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri telah mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar segera menuntaskan penataan administrasi pejabat pengelola keuangan daerah. Penetapan pejabat pemuat komitmen, bendahara, serta pejabat pengadaan barang dan jasa
harus lebih awal dan memenuhi standar kompetensi sesuai dengan peraturan. Selain pengadaan, Kemendagri juga menekan pentingnya ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan daerah. Marindo menjelaskan penyampaian laporan keuangan wajib paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah sebelumnya melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Marindo menegaskan percepatan pengadaan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun keuangan di kemudian hari. Terpisah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufikullah, menerangkan pihaknya akan memperbaiki 62 ruas jalan, 7 jembatan yang akan menelan anggaran 1,25 triliun rupiah. Dirinya menjelaskan panjang total luas jalan yang akan diperbaiki masih dihitung secara rinci, karena setiap ruas memiliki panjang yang berbeda. Menurutnya, sejalan dengan arahan gubernur agar kualitas jalan lebih tahan lama, sebagian besar penanganan jalan akan menggunakan konstruksi rigi atau beton. Dari total 62 ruas jalan yang direncanakan, sebanyak 17 ruas diantaranya akan dibiayai melalui skema pinjaman daerah yang telah diajukan oleh Pemprov Lampung ke Bank BJB. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kodam 21 Raden Intan menggelar pentas seni dan budaya dalam rangka peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2025 di lapangan Saburai, Bandar Lampung pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi inisiatif Kodam 21 Raden Intan yang mengemas peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat melalui pendekatan seni dan budaya lokal. Pangdam 21 Raden Intan Maijen TNI Kristo Maisianturi menyampaikan pentas seni dan budaya Kodam 21 Raden Intan dalam rangka peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat tersebut juga menjadi momentum doa dan refleksi dalam mengawali tahun 2026. Sekaligus bentuk kepedulian sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, Lampung adalah daerah yang terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi agar menjadi lebih kuat dan maju. Acara pentas seni dan budaya tersebut dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan tari dan seni daerah. Di antaranya campur sari, orkes Melayu jadul, termasuk pagelaran wayang kulit lakon Bimo Krido. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Gubernur Mirza dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Kodam 21 Raden Intan yang mengemas peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat melalui pendekatan seni dan budaya lokal. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan antar TNI dan masyarakat. Dikatakan Mirza, pentas seni dan budaya bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan harus dilandasi niat yang lurus, kebersamaan, dan persatuan. Gubernur juga menekankan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah yang menjemuk dengan latar belakang suku dan budaya yang beragam. Gubernur Mirza menambahkan pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan karakter serta penguatan identitas daerah. Kolaborasi TNI dan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga konduktivitas daerah dan mendukung kemajuan Lampung ke depannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung resmi memberlakukan tata cara baru dalam menangani siswa bermasalah atau yang melanggar aturan sekolah. Hal ini ditandai dengan sosialisasi Surat Edaran Gubernur Nomor 200 Tahun 2025 tentang penanganan siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di satuan pendidikan yang berlaku mulai Januari 2026 ini. Pemerintah Provinsi Lampung
resmi memberlakukan tata cara baru dalam menangani siswa bermasalah atau yang melanggar aturan sekolah. Hal ini ditandai dengan sosialisasi Surat Edaran Gubernur Nomor 200 Tahun 2025 tentang penanganan siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di satuan pendidikan yang berlaku mulai Januari 2026 ini. Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Amriko, menjelaskan surat edaran bertujuan menciptakan standar penanganan yang seragam dan edukatif bagi murid di seluruh Lampung. Aturan ini juga dilakukan agar satuan pendidikan di Provinsi Lampung menangani pelanggaran siswa secara humanis, edukatif, dan berkeadilan. Surat edaran tersebut telah disampaikan kepada Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seprovinsi Lampung. Penanganan pelanggaran tidak boleh semata-mata berupa hukuman, melainkan harus dilakukan secara edukatif, humanis, dan berkeadilan agar menjadi bagian dari proses pembelajaran karakter bagi siswa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Polresta Bandar Lampung menangkap 2 pelajar SMK berinisial HR dan HA. Masing-masing berusia 16 tahun, warga Kecamatan Panjang, karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred C. Kaptilukai mengatakan keduanya diamankan tim Satres Narkoba setelah kedapatan menguasai 37 gram tembakau sintetis atau 17 paket siap edar. Polresta Bandar Lampung menangkap 2 pelajar SMK berinisial HR dan HA, masing-masing berusia 16 tahun, warga Kecamatan Panjang, karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis. Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan keduanya diamankan tim Satres Narkoba setelah kedapatan menguasai 37 gram tembakau sintetis atau 17 paket siap edar. Peristiwa penangkapan berawal saat tim Walet Samapta Polresta Bandar Lampung melakukan patroli dan mencurigai sebuah mobil Honda Brio yang terparkir dengan mesin menyala di dekat Indomaret Stadion Pahoman. Ketika petugas mendekati kendaraan, pengemudi justru melarikan diri dan menabrak 2 sepeda motor patroli. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga depan kantor BPBD Provinsi Lampung di Jalan Gatot Subroto. Pelarian pelaku berakhir setelah mobil menabrak pagar milik warga. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 1 unit timbangan digital. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa kedua pelajar tersebut tengah memecah paket tembakau sintetis ukuran besar menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali. Diketahui kedua pelaku membeli tembakau sintetis sebanyak 25 gram, kemudian mencampurnya dengan tembakau rokok biasa agar jumlahnya bertambah. Modal yang dikeluarkan sebesar 1,7 juta rupiah. Dengan rencana keuntungan mencapai sekitar 3 juta rupiah. Saat ini kedua pelajar tersebut telah diamankan dan menjalani proses hukum, serta observasi lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah pusat menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Lampung tahun 2026. Total mencapai 709.711 ton. Mencakup 5 jenis pupuk dengan porsi terbesar pada pupuk urea dan NPK. Berdasarkan dokumen alokasi pupuk bersubsidi tertanggal 22 Desember 2025, Provinsi Lampung memperoleh pupuk urea sebanyak 309.110 ton. Dan NPK sebesar 387.830 ton. Pemerintah pusat menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Lampung tahun 2026. Total mencapai 709.711 ton, mencakup 5 jenis pupuk dengan porsi terbesar pada pupuk urea dan NPK.
Berdasarkan dokumen alokasi pupuk bersubsidi tertanggal 22 Desember 2025, Provinsi Lampung memperoleh pupuk urea sebanyak 309.110 ton dan NPK sebanyak 387.830 ton. Selain itu, pupuk NPK khusus kakao dialokasikan 7.495 ton, pupuk organik 5.994 ton, serta pupuk ZA sebanyak 282 ton. Analis SPS Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Yanti Sriani, mengatakan alokasi pupuk subsidi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan real petani berdasarkan luas tanaman dan komoditas unggulan di masing-masing daerah. Ia menjelaskan pupuk urea dan NPK masih menjadi kebutuhan utama petani karena digunakan pada sebagian besar komoditas pangan, khususnya padi dan jagung. Sementara pupuk NPK kakao dialokasikan untuk mendukung produktivitas perkebunan kakao di sejumlah wilayah Lampung. Secara wilayah, Kabupaten Lampung Tengah menjadi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar dengan 85.356 ton urea dan 90.720 ton NPK. Disusul Lampung Timur dengan memperoleh 65.150 ton urea dan 69.840 ton NPK, serta Lampung Selatan dengan 49.082 ton urea dan 56.876 ton NPK. Dirinya menekankan pentingnya pengawasan dalam penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran. Koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan kios resmi perlu terus diperkuat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung angkat bicara terkait ungkap kasus penyelewengan pupuk subsidi yang dilakukan Polda Lampung. Kasus ini dinilai menjadi peringatan serius agar distribusi pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak kembali disalahgunakan. Untuk itu, Komisi 2 DPRD Lampung meminta kepada aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi. Ungkap kasus penyelewengan pupuk subsidi oleh Polda Lampung beberapa waktu lalu menyita perhatian publik, terutama Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi 2 DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mengatakan pengungkapan ini membuktikan masih adanya celah dalam sistem pengawasan pupuk subsidi, khususnya terkait penerimaan yang tidak berhak. Dirinya menegaskan pupuk subsidi semestinya disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok tani. Jika terjadi kelebihan stok, hal tersebut justru membuka peluang terjadinya penyelewengan. Selain pengawasan, Mikdar juga menyoroti pentingnya peran Koperasi Merah Putih dalam membantu petani, terutama yang memiliki keterbatasan finansial saat menebus pupuk subsidi. Dipermainkan sehingga dijual kepada pihak-pihak yang memang tidak layak untuk menerima pupuk subsidi, perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk menerima subsidi, ataupun kepada pihak yang tidak layak untuk menerima pupuk subsidi. Ini kan nggak benar. Sehingga kuota pupuk subsidi yang memang tadinya dialokasikan untuk penerima pupuk subsidi, petani yang tidak mampu beli pupuk yang tidak bersubsidi, ini kan otomatis berkurang. Benar. Sedangkan itu kan sudah dihitung. Komisi 2 DPRD Lampung berencana memanggil pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pertanian dan Pupuk Indonesia, guna memastikan kasus serupa tidak kembali terulang. Ia juga berharap media turut berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat agar penyelewengan pupuk subsidi tidak lagi terjadi di kemudian hari. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, personel Satuan Brimob Polda Lampung yang tergabung dalam BKO Polda Sumatera Barat melaksanakan bantuan kemanusiaan berupa pembuatan sumur bor bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat 9 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Satgas Operasi Aman Nusa 2 2025-2026, khususnya tim Search and Rescue dalam upaya pemulihan pasca bencana. Dengan lokasi utama di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, tepatnya di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Sebanyak 27 personil Satbrimob Polda Lampung dikerahkan di bawah pimpinan Perwira Pengendali dan Ki Gas Ibtu Fajar Fahrizi untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan personel BKO yang bertugas di lapangan.
Dan Ki Gas Ibtu Fajar Fahrizi menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga pasca bencana. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi lingkungan. Melalui pelaksanaan tugas kemanusiaan ini, Satbrimob Polda Lampung, BKO Polda Sumatera Barat, diharapkan dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam penanganan bencana, memperkuat sinergi antar instansi, serta menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di tengah situasi darurat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh resmi menutup tahap pelunasan biaya perjalanan haji pada Jumat 9 Januari 2026. Tercatat 4.912 calon jemaah haji yang melakukan pelunasan, sementara 579 CJH tidak melakukan pelunasan. PLT Kekanwil Kemenhaj Lampung, Ansori F. Citra, mengungkapkan jumlah kuota keberangkatan haji Lampung 2026 sebanyak 5.491 orang. Hingga penutupan pelunasan BP Jumat 9 Januari, lalu pada 4.912 CJH yang melakukan pelunasan, sisanya 579 CJH tidak melakukan pelunasan. Para CJH yang belum melakukan pelunasan dibatalkan keberangkatannya tahun ini. Namun mereka tetap masuk kuota keberangkatan haji di 2027. Dia menegaskan setelah pelunasan tahap 2 ditutup, CJH tidak bisa lagi melakukan pelunasan. Pemerintah juga tidak membuka pelunasan tahap 3, sehingga pelunasan tidak bisa lagi dilakukan. Ansori menghimbau kepada masyarakat khususnya CJH untuk tidak percaya jika ada informasi untuk melakukan pelunasan setelah tahap 2 ditutup. Jika ada yang mengaku bisa membantu melakukan pelunasan agar bisa berangkat, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan. Diketahui secara total pada keberangkatan haji 2026, Lampung mendapatkan kuota untuk 5.827 orang. Jumlah itu terdiri dari 5.491 jemaah haji reguler, 291 prioritas lansia, pembimbing KBIHU 24, dan pendampingan haji daerah 31 orang. Setelah melakukan pelunasan, Kanwil Kemenhaj Lampung menghimbau seluruh CJH segera melengkapi pemberkasan untuk mendapatkan visa. Pengajuan visa nantinya akan dilakukan secara kolektif oleh Kemenhaj Provinsi Lampung. Pemberkasan yang dibutuhkan antara lain paspor, KTP, KK, foto sesuai syarat, dan sertifikat vaksinasi meningitis. Selain CJH juga perlu melakukan proses biometrik melalui aplikasi Saudi Via Bio. Ini bisa dilakukan secara mandiri atau minta bantuan petugas Kemenhaj setempat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, markas Korem 043 Garuda Hitam sudah pindah ke Metro. Alamat Korem 043 Garuda Hitam yang baru berada di Jalan Veteran, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kompleks tersebut sebelumnya merupakan markas Kodim 0411 Metro. Markas Korem 043 Garuda Hitam sudah pindah ke Metro. Alamat Korem 043 Garuda Hitam yang baru berada di Jalan Veteran, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kompleks tersebut sebelumnya merupakan markas Kodim 0411 Metro. Makorem 043 Garuda Hitam berlokasi di Bandar Lampung, berasal di Jalan Teguh Umar. Saat ini lokasi tersebut digunakan sebagai markas Kodam 21 Radin Inten, Denrim 043 Garuda Hitam. Brigjen TNI Haryantana mengatakan pihaknya telah berkantor di Metro sejak akhir tahun 2025.
Dirinya menjelaskan pemindahan Makorem 043 dari Bandar Lampung ke Metro merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan strategi kewilayahan. Konsekuensinya markas Kodim 0411 Metro ikut bergeser ke Lampung Tengah. Menurut Haryantana, kepindahan Kodim Metro ke Lampung Tengah berfungsi sebagai pemerataan teritorial wilayah. PJS Kapenrem 043 Gatam Letu Deni Gumai menambahkan jajaran pimpinan dan personel Korem 043 Gatam telah berdinas di Metro sejak akhir 2025 lalu. Sementara itu separuh personel Korem berdinas ke Kodam. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melakukan peninjauan langsung proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang pada Kamis 8 Januari 2026. Kunjungan untuk memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menata kawasan pesisir agar lebih sehat, layak huni, aman, dan produktif. Dalam peninjauan itu, Bupati Egi mengecek secara detail proses pembangunan sekaligus menekankan pentingnya kualitas pekerjaan, baik dari sisi fungsi maupun berkelanjutan kawasan. Bupati Egi menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya pembangunan ini sepenuhnya selaras dengan program Presiden untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat nelayan melalui penataan kawasan yang lebih modern dan terpadu. Selain aspek estetika kawasan, Bupati Egi juga memberi perhatian serius pada faktor keamanan bangunan, khususnya dari potensi bencana alam, seperti banjir, rob, dan pasang air laut. Ia meminta agar seluruh konstruksi benar-benar memperhitungkan kondisi geografis wilayah pesisir. Menanggapi hal tersebut, Kepala Proyek KNMP dari PT Adikarya Perseo Tbk, Chandra menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan langkah mitigasi dengan meningkatkan elevasi lahan kawasan. Dijelaskan pihaknya melakukan urugan tanah hingga mencapai elevasi tertentu, sehingga posisi bangunan berada jauh lebih tinggi dari permukaan air laut maupun jalan di sekitarnya. Ditambahkan Chandra, area yang sebelumnya rendah kini telah ditimbun hingga setinggi sekitar 2 meter sebagai standar keamanan jangka panjang. Tak hanya diproyeksikan sebagai kawasan permukiman nelayan, KNMP juga dirancang menjadi destinasi wisata baru di Lampung Selatan. Selain itu, Bupati Egi memberikan arahan khusus terkait penataan aksesibilitas kawasan, terutama penyediaan lahan parkir yang memadai dan mudah dijangkau pengunjung. Bupati menyarankan lokasi parkir dibuat sedekat mungkin dengan titik wisata. Akses yang mudah akan membuat wisatawan merasa nyaman dan tertarik untuk datang. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kesungguhan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal fokus pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah membuahkan hasil. Kini Lampung secara nasional 10 destinasi wisata favorit. Di regional Sumatera, Lampung jadi tujuan wisata terbesar kedua. Sektor pariwisata ini memberikan kontribusi signifikan dengan nilai perputaran uang di angka 53,11 triliun sepanjang tahun 2025. Pada awal menjabat, Gubernur Mirza mengatakan bahwa saat itu wisatawan yang berkunjung ke Lampung tingkat lama tinggal, length of stay, dalam jumlah pengeluaran, mereka masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan masih kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran. Karena itu Gubernur Mirza memastikan akan terus berupaya untuk lebih mengorganisir pengembangan pariwisata yang dinilainya saat itu masih tumbuh secara organik. Seiring berjalannya kepemimpinan, duet Mirza Jihan terlihat pemerintah Provinsi Lampung menggenjot kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam mempermudah perizinan dan memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha pariwisata. Gubernur Mirza menegaskan apa yang dilakukan di sektor pariwisata tersebut merupakan bagian dari visi besar Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur meyakinkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan potensi lokal bahkan ke dunia internasional. Kesungguhan Gubernur Mirzal fokus pengembangan sektor pariwisata akhirnya menghantarkan sektor pariwisata Provinsi Lampung mencatat kinerja impresif sepanjang 2025 dan kian menegaskan posisinya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Lonjakan kunjungan wisatawan tak hanya meningkat Lampung ke jajaran 10 besar destinasi nasional, tetapi berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan UMKM. Data Badan Statistik mencatat sepanjang Januari hingga November 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Provinsi Lampung mencapai 24.702.664.000 perjalanan. Angka ini tumbuh 53,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sekaligus menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan kunjungan tertinggi di Sumatera, melampaui rata-rata nasional. Secara nasional, capaian tersebut mengantarkan Lampung masuk 10 destinasi wisata favorit versi Kementerian Pariwisata pada September 2025. Lampung bahkan berada di peringkat 9 nasional dengan 2.159.343 perjalanan wisatawan, melampaui Bali yang mencatat sekitar 2,12 juta perjalanan pada periode yang sama. Di tingkat regional, Lampung menjadi tujuan wisatawan terbesar kedua di Sumatera dengan kontribusi sekitar 13,26% terhadap total perjalanan wisatawan Nusantara. Momentum pertumbuhan ini juga terlihat pada periode puncak mobilitas selama libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Lampung tercatat sebagai salah satu dari 10 tujuan favorit nasional dengan estimasi kunjungan sekitar 2,35 juta orang. Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan dengan nilai perputaran mencapai 53,11 triliun sepanjang 2025. Pertumbuhan sektor ini disebut sebagai yang tercepat dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, pariwisata menjumbang hampir 6% terhadap produk domestik regional bruto Lampung atas dasar harga berlaku Triwulan 3 2025. Belanja wisatawan turut menjadi penopang utama. Rata-rata pengeluaran wisatawan di Lampung pada 2025 diperkirakan mencapai 2,15 juta per kunjungan. Perputaran uang tersebut menggerakkan lebih dari 3.000 UMKM, khususnya di sektor kuliner, kerajinan, transportasi, akomodasi, dan jasa pendukung lainnya. Kontribusi pariwisata juga terlihat dari sisi ketenaga kerjaan. BPS Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk bekerja pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 mencapai 4,85 juta orang, dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 65,79 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diperkirakan menyerap lebih dari 254 ribu tenaga kerja, baik formal maupun informal. Sektor perhotelan turut mencerminkan tren positif. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Lampung pada November 2025 tercatat sebesar 48,93%, meningkat dibandingkan rata-rata 2024 sebesar 47,11%. Sementara itu TPK hotel non-bintang berada di angka 25,60%. Secara kewilayahan, pergerakan wisatawan masih berpusat di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Pesawaran. Kawasan ini menjadi epicentrum pariwisata, sekaligus perputaran ekonomi daerah ditopang destinasi unggulan seperti Taman Nasional Waikambas, Pulau Pahawang, Pantai Tanjung Setia, serta berbagai destinasi wisata alam dan bahari lainnya. Kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat diperkuat melalui event unggulan seperti Krakatau Festival dan Lampung Festival, serta pengembangan sport tourism lewat ajang Krakatauran menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing dan berkelanjutan pariwisata Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada.
Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa.